Indonesia, negara subur dan makmur ini, telah lama menjadi saksi sebuah pengabdian. Pengabdian perwujudan nilai integritas. Kemegahan dan keindahan struktur sudah ratusan tahun menapaki negeri ini. Kegigihan dalam berkarya serta nilai-nilai estetika adalah pondasi kami dalam mewarisi semangat pembangunan para leluhur. Puluhan tahun, Waskita mencoba terus berkontribusi untuk bangsa. Dengan tekad baja, tak henti kami membangun seluruh penjuru hingga batas cakrawala. Kerja keras dan konsistensi dalam menjalankan tugas, serta komitmen terhadap keinginan adalah tolak ukur kesuksesan kami, sehingga kami dapat mewujudkan mimpi. Layaknya cerita harum perjalanan Waskita Karya dalam membangun bangsa Indonesia, PT Waskita Karya EPC Division turut serta menghadirkan air bersih dengan membangun jaringan distribusi utama saluran pipa air minum yang membentang di sepanjang Dumai, Rokan Hilir, dan Bengkalis, Provinsi Riau. Masyarakat Durolis dan sekitarnya yang sudah akrab dengan keterbatasan air bersih, terbiasa menggunakan air sungai untuk memenuhi kehidupan mereka, seperti untuk mandi, makan, minum, serta kebutuhan lainnya. Nama saya Yani, saya tinggal di Desa Kampung Melati, Tanah Putih. Daerah ini cukup kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Biasanya kami membeli air bersih dari pemilik sumur bor untuk keperluan mandi dan memasak. Kalau stok air bersih dari penjual sedang sulit ataupun keuangan juga sedang buruk, kami biasanya menampung air hujan ataupun menggunakan air gambut yang berwarna kemerahan, sehingga sering menimbulkan gatal-gatal ataupun sakit perut setelah menggunakannya. Rata-rata penyakit yang dialami oleh masyarakat di sini adalah gangguan kulit serta gangguan pencernaan. Hal ini disebabkan mereka yang masih bergantung kepada air yang tidak bersih tersebut. Dengan dibangunnya jaringan distribusi saluran pipa air minum di Durolis Riau, kami membantu memudahkan masyarakat sekitar untuk mendapatkan akses air bersih. Proyek yang berada di bawah naungan divisi EPC ini memuat tahapan kerja yang selalu menerapkan dari aspek UHSE, yaitu aspek-aspek yang mencakup quality, safety health, dan environment. Proyek EPC memiliki perbedaan dengan proyek konvensional lainnya, karena mulai dari sisi engineering, procurement, construction, dan commissioning yang menjadi satu kesatuan terintegrasi. Sehingga proyek EPC memiliki kompleksitas yang tinggi, ketergantungan dari berbagai macam bidang keahlian. Tapi kita sebagai insan EPC
yakin bahwa kita bisa melaksanakan EPC dengan baik. Proyek JDU SPAM Durolis ini dikerjakan oleh Waskita Galakarya KSO. Di proyek ini, kami juga melakukan beberapa improvisasi terkait desain dan metode kerja. Desain yang sebelumnya menggunakan pipa ekspos, kami redesain menggunakan pipa tanam, sehingga kami mendatangkan beberapa tenaga ahli dalam melakukan proses konstruksi penanaman pipa. Adapun kendala yang kami alami ini adalah lokasi proyek yang 75% adalah lahan gambut, sehingga dalam proses pembangunannya membutuhkan metode-metode kerja yang inovatif, teamwork, dan semangat yang tinggi. Angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas. Kementerian Kesehatan mencatat kasus mutasi virus corona varian Alpha, Beta, dan Delta telah teridentifikasi menyebar di sejumlah provinsi di Indonesia. Opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Walaupun di tengah keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja, proses pembangunan JDU SPAM Durolis berupaya terus berjalan. Di tengah pandemi ini, tak henti kami melangkahkan kaki. Walaupun proyek ini berjalan di tengah pandemi, tidak menyurutkan semangat kami untuk menyelesaikannya sesuai target, yaitu pada akhir bulan Desember 2021. Karena proses konstruksi memiliki tingkat kesulitan yang cukup kompleks, maka kami perlu mendatangkan beberapa tenaga ahli. Di tengah kebijakan pemerintah dalam pembatasan perjalanan antar daerah, maka sudah menjadi kewajiban kami dalam mengatur pendatangan tenaga kerja tersebut agar proyek ini dapat tetap berjalan sesuai dengan rencana. Kita menerapkan dua metode, yang pertama metode open cut, yang kedua adalah metode HDD. Untuk metode open cut sendiri itu diterapkan untuk wilayah yang jarang dari utilitas, kemudian untuk yang metode HDD atau horizontal direct drilling itu diterapkan untuk area-area yang padat utilitas dan crossing jalan dan sungai. Saya akan menjelaskan metode HDD secara 3 dimensi. Berikut metode pekerjaan HDD. Untuk tahap pertama yaitu survei lokasi entry pit dan exit pit, di mana dipastikan titik entry dan exit pit sesuai dengan desain yang direncanakan. Kemudian dilanjutkan tahap pilot boring. Di sini untuk pilot boring harus dipastikan sesuai pada kedalaman dan jarak yang telah ditentukan pada desain. Pada saat proses pilot boring, radius kurvatur harus disesuaikan dengan desain yang telah direncanakan. Dan pada proses ini harus dipastikan ketersediaan air, kebutuhan air, dan pencampuran bentonite. Di mana bentonite ini menjadi penting dikarenakan fungsi dari bentonite adalah membuat atau menstabilkan lubang galian agar tidak terjadi runtuh pada saat pekerjaan HDD berlangsung. Setelah pilot boring keluar di titik exit, proses berikutnya adalah proses reaming. Proses reaming ini dilakukan secara bertahap sampai dengan diameter lubang sesuai dengan diameter pipa yang akan ditarik. Setelah proses reaming selesai, dilakukan juga cleaning. Setelah semua proses selesai, dilanjutkan dengan pullback. Pullback pipa dipastikan semua pipa telah terjoin sesuai dengan panjang yang akan ditarik. Proses pullback dilakukan dari posisi exit pit menuju entry pit. Pada saat proses pullback, proses penarikan harus dikontrol dari posisi alat dan operator HDD harus memastikan torsi yang ditarik sampai dengan proses HDD keluar di titik entry pit.
Setelah proses HDD selesai, dilakukan proteksi penutupan lubang HDD. PT Waskita Karya berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan di tahun 2020 hingga proyek ini selesai di tahun 2021. Meskipun dalam proses pembangunan JDU SPAM Durolis ini mengalami beberapa kendala, kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini sesuai dengan waktu pelaksanaan kontrak. Dengan inovasi dan improvement selama proses pembangunan, sinergi dengan mitra kerja, dukungan masyarakat, dan mendorong sumber daya manusia di lapangan untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Berbagai terobosan metode kerja yang tepat menjadi bekal untuk merampungkan proyek ini pada akhir tahun 2021. Kini bukti nyata kinerja tim PT Waskita Karya menjadi suatu modal dan pengalaman yang sangat berharga untuk proyek serupa selanjutnya. Semangat ini pun sudah tertoreh pada setiap karyawan PT Waskita Karya yang berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan proyek JDU SPAM Durolis yang kini telah sampai dalam tahap construction, yang artinya selangkah lagi masyarakat Durolis dapat dengan leluasa menikmati air bersih. Geliat pembangunan dapat mengembalikan senyuman masyarakat yang sempat hilang dan kini kembali merekah ke wajah-wajah mereka. Harapan besar dan dukungan penuh datang juga dari masyarakat sekitar yang sudah lama menantikan proyek kebanggaan anak bangsa ini. Saya berharap dengan adanya pembangunan pipa air bersih ini, mereka tidak lagi bergantung kepada sumber air yang tidak bersih tersebut. Oleh sebab itu, terima kasih kepada Waskita karena telah membangun pipa air tersebut. Dengan berjalannya proyek SPAM ini, pemuda-pemuda kami bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan banyak yang membuka warung sepanjang proyek sehingga membantu perekonomian mereka. Diharapkan dengan selesainya proyek ini, seluruh kalangan warga dapat menikmati air bersih. Harapan mereka menjadi harapan kami juga. Kami ingin segera mewujudkan mimpi mereka, segera mengantarkan mereka menyambut sumber kehidupan yang bersih untuk semua. Ini adalah kisah pengabdian di sebuah negeri yang maha luas. Kisah di mana setiap pelosok milik bersama, setiap kebutuhan adalah tanggung jawab bersama. Dari seluruh pelosok Indonesia, PT Waskita Karya tak akan pernah lelah untuk membangun negeri. Karena Waskita bisa, everything